فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di mana barakallahu fikum kita masih berada dalam pembahasan adabil muta'allim, adab para santri, adab para pelajar. Ada yang menghafalkan? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala fi tibyan bab rabi fi adab al-ilm fi adab al-Qur'an al-Karim. Faslun mimma yata'aqqad al-iqtina'u bihi wa la yaqra ala shaykh fi hal shughli qalbi shaykh wa ma'al wasifatihi amalan wasifatihi wa ghammihi wa farhihi wa ju'ihi wa atashihi wa ma'asihi wa qalafihi wa nahwi dhalika mimma yashukku alayhi aw yamna'uhu min huduri kamali من كمال حضور القلب النشاط والنشاط وأيغتنم أوقات نشاط الشيخ. طيب أحسنتم بارك الله فيكم. قال الإمام النووي رحمه الله berkata Imam An-Nawawi rahimahullah masih barakallahu fikum dalam adab yang sepantasnya dilakukan oleh para penuntut ilmu, para peserta didik. Faslun wa min adabihi al-muta'akkadah. Di antara adab-adab santri, para penuntut ilmu, para peserta didik yang ditekankan, ayyakuna harisan 'ala ta'allumi, agar hendaknya semangat untuk belajar, bersungguh-sungguh belajar. مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها, dan dia terus berkesinambungan pada semua waktu yang memungkinkan baginya untuk belajar. Dan ini barakallahu fikum diambil dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguh seriuslah kamu pada perkara yang bermanfaat, dan tidak diragukan ilmu itu bermanfaat dunia akhirat. Ihris ala ma yanfa'uk, bahkan barakallahu fikum diterimanya amalan seorang hamba itu tergantung dengan ilmu yang ia amalkan. Karena dia melaksanakan suatu amalan tanpa dasar ilmu, tamardudun, tertolak sia-sia. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melaksanakan suatu amalan yang tidak sesuai dengan urusan agama kami, maka itu tertolak. Oleh karena itu Allah ibu ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, bersungguh-sungguh serius konsentrasilah kamu pada perkara yang bermanfaat untukmu. Ista'in billah, dan minta pertolongan kepada Allah. Karena la haula lana wa la quwwata illa billah, kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kemampuan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan di antara adab yang sangat ditekankan adalah untuk bersungguh-sungguh belajar. Muwadhiban 'alaihi fi jami'il awqat, berkesinambungan untuk belajar pada semua waktu. Allati yatamakkan minhu fiha, di mana dia mampu untuk belajar padanya. Wala yaqna'a bil
qalili ma'a tamakkunihi minal katsir, dan jangan pernah dia merasa puas dengan sedikit yang dia dapatkan disertai dia mampu untuk mendapatkan banyak. Selama barakallahu fikum bisa menghafalkan 5 hadis, kenapa cuma 1? Selama barakallahu fikum bisa menghafalkan 1 halaman 1 harinya Al-Qur'an Al-Karim, kenapa setengah? Dan sebagai barakallahu fikum yang penting ada skor, biar hanya sekedar dapat makbul, yang penting diterima. Ini dhaiful himmah, lemah semangatnya, lemah ambisinya. Dan seharusnya barakallahu fikum seseorang yang menyadari tentang kadar ilmu memiliki perumpamaan kakinya di tanah, tapi ambisinya di atas rasi bintang. Dengan penuh semangat. Kalau bisa menghafalkan dalam 1 hari barakallahu fikum 1 halaman, 1 wajah, kenapa Anda harus menunda-nundanya? Sementara barakallahu fikum apa yang kamu baca dan kamu hafalkan itu adalah semuanya pahala dan teranggap di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dalam sistem dagang saja barakallahu fikum kalau bisa jual 1 hari habis, kenapa harus dikasih setengah? Iya. Rugi. Lalu bagaimana barakallahu fikum dengan perdagangan yang tidak ada ruginya? Alladzina yatluna kitabullah wa aqamu sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang membaca kitab Allah, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, mereka itu adalah orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya. Liwafiyahum ujurahum. Kenapa? Karena Allah akan kasih sempurna upahnya. Tidak ada tawar-tawar. 100.000 nawar 20.000, tidak ada. Liwafiyahum ujurahum. Allah kasih sempurna balasannya. Wa yazidahum min fadli, bahkan kasih lebih. Yang harganya 25 dikasih 125. Senang. Masya Allah. Tapi itu hanya perumpamaan, dan Allah lebih daripada itu. Ini hanya perumpamaan. Allah lebih daripada itu. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Wallahu ghafurun syakur. Allah Maha Pemaaf, lagi Maha mensyukuri. Tidak hanya kasih sedikit, tapi kasih banyak. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu beliau katakan, wala yaqna'a bil qalili ma'a tamakkuni minal katsir. Jangan dia merasa cukup dengan sedikit ilmu, padahal dia mampu untuk mendapatkan banyak. Kalau bisa barakallahu fikum menghafalkan Riyadhus Shalihin secara sempurna, kenapa tidak dilakukan? Kalau bisa barakallahu fikum dihafalkan hadis 40 dengan mungkin, kenapa harus dibiarkan? Kalau bisa barakallahu fikum menghafalkan hadis 100 yang populer dengan mungkin, kenapa barakallahu fikum dibiarkan saja? Punya semangat dan ambisi. Kenapa barakallahu fikum fahfaz fa kullu hafizin imamu hafal? Karena setiap penghafal itu adalah seorang imam. Nah, Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, man arada al-akhirati fa'alaihi bil-ilm. Siapa yang menginginkan akhirat, hendaknya dia berilmu. Wa man arada ad-dunya fa'alaihi bil-ilm. Siapa yang menginginkan dunia, hendaknya dia berilmu. Wa man arada ad-dunya wal-akhirah fa'alaihi bil-ilm. Siapa yang ingin dunia akhirat, maka hendaknya dia berilmu. Dunia tidak didapat kecuali dengan ilmu. Sebagaimana akhirat tidak didapat kecuali dengan ilmu. Yang menginginkan semuanya harus berilmu pada semuanya. Sahih. Yang tidak berilmu barakallahu fikum dalam bidangnya, dia tidak dapat apa-apa. Pada semua bidang. Dan pekerjaan dunia barakallahu fikum, kalau dia tidak punya ilmunya, maka dia tidak dapat apa-apa. Maka demikian pula barakallahu fikum yang berkaitan dengan akhirat yang merupakan kehidupan sejati kita. Alaihi bil ilm, hendaknya dia berilmu. Wala yuhammila nafsahu ma la yuti', tapi jangan dia paksakan, berani dirinya apa yang dia tidak sanggupi. Mukhafatan minal malal, khawatir nantinya dia jenuh. Wa dhaya'i ma hasal, dan juga dia sia-siakan apa yang telah dia dapatkan. Begitu dia jenuh, begitu dia bosan, dia putus, dia tahu ditinggalkan untuk ilmu. Dengan alasan yang macam-macam. Dan seseorang barakallahu fikum kalau sudah tidak tertarik lagi dengan ilmu, maka dia punya 1000 alasan. Atau dengan bahasa lain, alasannya segudang. Ada saja, oh besar mata amal, tak ini, tak. Iya.
Dan ini barakallahu fikum di antara asat, di antara celah dan keburukan para penuntut ilmu, inqita', terputus dari belajar. Padahal barakallahu fikum Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ahabbul amali ila Allah ma dawama alaihi sahibuh wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus berkesinambungan walaupun sedikit. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, fatuba man kana fatratuhu ila sunnati. Setiap amalan itu ada semangatnya dan setiap semangat ada rasa jenuhnya. Maka beruntung orang yang jenuhnya itu tetap kepada sunnahku. Wa halaka man kana fatratuhu ila ghairi dzalik, dan celaka orang yang futurnya kepada selain itu. Wa hadza yakhtalifu bi ikhtilafin nasi wal ahwal, dan hal ini tentunya berbeda-beda sesuai dengan kondisi seseorang dan keadaan. Nah, tidak mungkin barakallahu fikum santri yang cerdas kita perlakukan seperti yang sedang-sedang. Pokoknya kau harus hafal satu halaman seperti si A yang cerdas, tidak bisa. Sebagaimana barakallahu fikum santri yang punya kekuatan fisik tidak bisa kita paksakan untuk menggunakan logikanya yang dimana logikanya kurang. Sebagaimana barakallahu fikum santri yang hanya punya logika ataupun pemikiran barakallahu fikum kita paksakan untuk bekerja dengan sesuatu yang memaksakan fisik sementara dia tidak bisa dengan fisik. Maka ini berbeda-beda dari antara satu orang dengan orang yang lain. Tapi bukan berarti tatkala ada perbedaan semuanya atau masing-masing meninggalkan menuntut ilmu, tidak. Karena talabul ilmi fardhah, menuntut ilmu itu wajib. Dan menuntut ilmu itu barakallahu fikum adalah sesuatu yang merupakan sunnatul mursalin. Bahkan itu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sampai meninggal dunia, belajar mengajar. Mengajar jelas, belajar kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwalun nas wa kana ajwalu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarrisuhu al-Qur'an. Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling dermawan dan sederhana beliau ada di saat bulan Ramadan tatkala berjumpa dengan Jibril fayudarrisuhu al-Qur'an. Jibril ajari kembali Nabi Al-Qur'an. Menunjukkan kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam belajar mengajar. Dan dahulu Nabi alaihi salatu wasallam sebelum meninggal dunia, tadrisnya Jibril kepada Nabi terhadap Al-Quran 2 kali. Dan itu alamat sebelum beliau meninggal. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum kehidupan salaf adalah al-ilm, hidup dengan ilmu. Sebagaimana barakallahu fikum hidupnya ilmu bil mudzakarah, dengan terus sering-sering disebut-sebut. Wa idza hadara ila majlis asy-syaikh falam yajidhu intadara, dan apabila seorang santri menghadiri majlis seorang syekh dan dia tidak mendapatkan syekhnya, intadara, hendaknya dia tunggu. Wala zama babahu, dan dia terus di pintunya. Wala yufawwitu wadhifatahu, dan jangan dia sia-siakan tugasnya sebagai seorang penuntut ilmu. Illa ayya khafa karahat asy-syekh lidzalik, kecuali apabila dia khawatir syekhnya tidak suka kalau ditunggu-tunggu di rumahnya. Nah, bi ayya alama min halihi al-ikram fi waqtin bi'ainihi, sebagaimana apabila diketahui dari kondisi sang pengajar dia mengajar pada waktu tertentu, maka jangan datang bukan pada waktunya. Dan juga tunggu di waktunya, datang atau tidak datang. Dan ini yang ada yang menunjukkan keseriusan seseorang untuk mendapatkan ilmu. Wa alla yukrihu fi ghairihi, dan jangan dia minta belajar pada selain waktu kebiasaannya itu. Wa idza wajada asy-syaikha na'iman aw mushtaghilan bi muhimmin lam yasta'dan alaihi, apabila dia mendapatkan sang guru itu tidur atau sibuk dengan suatu perkara yang penting, maka jangan dia minta izin. Bal yasbir ila istiqalihi wa faradihi, tapi dia sabar menunggu sampai dia bangun dan selesai dari pekerjaannya atau kesibukannya. Aw yansorif, kalau tidak dia pergi. Wasabru aula, tapi kalau dia bersabar lebih pantas. Karena Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa ghairuhu yaf'alun, sebagaimana Abdullah bin Abbas dan selainnya yang mereka lakukan. Nah, dahulu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu barakallahu fikum mendatangi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu di pintunya. Bahkan barakallahu fikum kalau didapatkan seorang sahabat itu tidur atau sibuk, maka dia tunggu depan pintu bahkan sampai kadang-kalanya Abdullah bin Abbas ketiduran dan tertutup debu. Begitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu keluar, ternyata Abdullah bin Abbas di situ sudah tidur.
Dan barakallahu fikum Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu atau sahabat yang lain pun mengatakan, "Limadza la tukallimna?" Kenapa wahai Abdullah bin Abbas kau tidak bicara? Itu izin bahwa saya sudah ada. Saya sudah siap belajar. Atau kenapa barakallahu fikum ya Ibn Abbas kamu tidak bicara supaya kami datangi kamu untuk kami ajarkan ilmu itu kepadamu? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjawab, "Al-ilmu yukta wa la ya'ti." Ilmu itu didatangi tapi tidak datang. Dan ini barakallahu fikum bentuk mulianya ilmu di hati para pencari ilmu. Ilmu itu dituntut dan didatangi. Sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menunggu begitu dia telah datang. Sampai barakallahu fikum sahabat yang diinginkan ilmunya tersebut keluar dari rumahnya. Nah, innal ilma wal iman kana huma. Kata Mu'adz bin Jabal, ilmu dan iman di tempatnya. Beliau ulangi sebanyak 3 kali. Man ibtagha huma wajada huma. Siapa yang menginginkan ilmu dan iman, maka dia akan dapatkan di tempatnya. Akhi, tadari aina tariqul jannah? Wahai saudaraku, tahukah kamu di mana jalannya surga? Tariquhal kitab tsumma sunnah. Jalannya adalah Al-Qur'an, kemudian As-Sunnah. Kilahuma bi baldatir Rasul. Kedua jalan ini ada di negerinya Rasul. Wa mawatinil ashab khairul juyul. Dan di tempat-tempat para sahabat sebaik-baik generasi. Artinya datangi tempatnya. Anda yang menginginkan jalan menuju surga, datangi tempat ilmu. Karena man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Wa yanbaghi an ya'khudha nafsahu bil ijtihad fi at-tahsil fi waqti al-faragh wan nasha', dan sebenarnya untuk dia membawa dirinya untuk bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu pada waktu luangnya dan semangatnya. Wa quwwatil badan, dan di saat kuatnya badan. Wa nabahatil khatir, dan di saat fokusnya pemikiran. Wa qillatis syaghilat, dan di saat sedikitnya kesibukan. Qabla awaridil batalah, qabla awaridil bitalah, sebelum datangnya kesibukan yang membatalkan menuntut ilmu. Wa irtifa'il manzilah, dan sebelum datangnya ketinggian kedudukan. Nah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia Rasulullah. Kepada para Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tafaqahu qabla an tusawwadu. Berusahalah kalian untuk memahami agama sebelum kalian telah menjadi tokoh. Kapan seseorang telah ditokohkan, maka dia akan sibuk dengan pertanyaan demi pertanyaan. Karena seorang barakallahu fikum telah menjadi seorang tokoh, maka dia tidak akan sempat lagi menuntut ilmu sebagaimana dia sebelum diangkat sebagai tokoh. Oleh karena itu Umar bin Khattab mengatakan, tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajar, pahami agama sebelum kamu terangkat sebagai seorang yang ditokohkan. Ma'nahu ijtahidu fi kamali ahamiyatikum wa antum atba'un qabla an tasiru sa'adah. Artinya bersungguh-sungguhlah kalian dalam menyempurnakan keahlian kalian. Sementara kalian itu sebagai seorang penduduk sebelum kalian menjadi seorang tokoh. Fa innakum idza sirtum sa'adatan matbu'in, karena apabila kalian telah menjadi tokoh yang diikuti, imtana'tum min at-ta'allum, maka kalian akan terhalangi dari belajar. Lirtifa'i manzilatikum, karena sudah tinggi kedudukan kalian, wa kathrati syughlikum, dan dikarenakan banyaknya kesibukan kalian. Wa hadha ma'na qaul Imam Syafi'i rahimahullah, dan ini ucapannya Imam Syafi'i rahimahullah, tafaqqah qabla an taraqqa. Pahamilah agama sebelum kamu menjadi pemimpin. Fa idza ra'tum fala sabila ila tafaqquhi, dan apabila kalian telah menjadi pemimpin, maka tidak ada lagi cara untuk mendalami agama. Yaitu berat dan susah untuk mendalami agama. Nah, ini barakallahu fikum pasal yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah,